Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian semua, kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran ke-NU-an, Aswaja dan ke-NU-an. Sebelum kita belajar, kalian bisa siapkan alat tulis kalian dan juga buku pegangan atau file buku Aswaja dan ke-NU-an kelas 10. Baik, sebelum kita belajar, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Sekarang kita memasuki bab kedua, yaitu organisasi IPNU dan IPPNU. Masuk ke sejarahnya. Pertama, sejarah pembentukan IPNU dan IPPNU. Tahun 1373 Hijriah atau bertepatan dengan 1954 Masehi merupakan titik awal perjalanan generasi muda NU yang tergabung dalam IPNU pada tahun 1954 Hijriah Masehi. Sebelum terbentuknya IPNU, kegiatan pemuda NU terbagi di tempat yang berbeda-beda. Selain tempat yang berbeda-beda, mempunyai nama yang berbeda-beda juga ya. Kalangan pemuda NU di pesantren dan pedesaan melakukan rutinitas keagamaan seperti tahlilan, yasinan, diba, atau berzanji dan lain sebagainya. Sedangkan kelompok anak muda NU yang lain mengadakan kegiatan di sekolah umum dan perguruan tinggi, sekalipun tergolong masih kecil jumlahnya. Kegiatan anak muda tersebut seperti tergabung dalam Samrotul Mustafidin di Surabaya tahun 1936. Ada lagi Persatuan Santri Nahdlatul Ulama tahun 1945. Kemudian ada lagi Persatuan Murid NU tahun 1945 di Malang. Kemudian ada Ijtima'ut Tholabah tahun 1945 juga di Madura. Ada ITNO, Ijtima Tholabah Nahdlatul Ulama, pada tahun 1946 di Sumbawa. Ada lagi Perpeno, Persatuan Pelajar Nahdlatul Ulama di Kediri 1953. Ada lagi IPINO, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, dan IPENO tahun 1954 di Medan dan lain sebagainya. Nah, mengingat perkumpulan tersebut satu sama lain kurang saling mengenal berdasarkan inisiatif dan kreativitas mereka sendiri, maka dibutuhkan wadah yang sama dan satu induk berdasarkan kebersamaan dan persatuan antara umat Islam yang memegang tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu, pada tahun 1954 Masehi dibentuklah wadah supaya para pemuda NU ini mempunyai satu wadah, yaitu organisasi IPNU dan IPPNU dengan lambang gambar seperti berikut. Nah, ada gambar di situ, kalian bisa amati ya. Jadi amati, ada gambar IPNU dan IPPNU. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama atau IPNU dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama atau IPPNU adalah organisasi kepemudaan yang beranggotakan pelajar, santri, dan remaja yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama. IPNU berdiri pada tanggal 24 Februari 1954. Bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1373 Hijriah.
dalam penyelenggaraan konferensi besar Ma'arif seluruh Indonesia di Semarang. Tokoh-tokoh pendiri IPNU adalah para pelajar Yogyakarta, Semarang, dan Surakarta yang dipelopori oleh Tolhah Mansur, kemudian M. Sofyan Khalil, Mustahal Ahmad Mashhud, dan Ahmad Ghani Farida, M. dan M. Uda. Dalam konferensi tersebut diproklamasikan berdirinya IPNU dan berhasil menetapkan Tolhah Mansur sebagai pendiri dan ketua umum pertama pimpinan pusat IPNU. Sedangkan IPPNU berdiri pada tanggal 2 Maret di tahun depan berarti ya, 1955, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1374 Hijriah dalam penyelenggaraan Kongres pertama IPNU di Malang. Setelah 1 tahun IPNU, berdirilah IPPNU. Yang kedua, wawasan dan nilai dasar IPNU dan IPPNU. Fungsi organisasi IPNU dan IPPNU sebagai badan otonom NU adalah sebagai wadah berhimpunnya para pelajar NU untuk melanjutkan semangat NU, menjalin hubungan dan menggalang ukhuwah Islamiyah dalam mengembangkan syariat Islam serta menjadi tempat kaderisasi pelajar NU sebagai kader-kader bangsa di masa yang akan datang. Sebagai badan otonom NU yang bergerak dalam dunia kepelajaran, IPNU dan IPPNU mempunyai peran yang penting dan strategis dalam membangun kader-kader NU yang berkualitas, berakhlakul karimah, demokratis, mampu mengamalkan dan mengembangkan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dan dalam kehidupan bermasyarakat. Peran dan fungsi IPNU dan IPPNU yang strategis dalam pembinaan kader NU karena fungsi IPNU dan IPPNU mempunyai arah tujuan dan wawasan perjuangan yang jelas. Beberapa arah perjuangan dan wawasan IPNU dan IPPNU antara lain adalah peran dan fungsi IPNU dan IPPNU yang strategis dalam pembinaan kader NU karena IPNU dan IPPNU mempunyai arah tujuan dan wawasan perjuangan yang jelas. Beberapa arah perjuangan dan wawasan IPNU dan IPPNU antara lain adalah pertama, wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah pandangan IPNU dan IPPNU yang dijiwai oleh asas demokratis, mengakui keanekaragaman sosial budaya, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, menghargai harkat martabat manusia, serta memiliki sikap dan kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara. Berdasarkan pada prinsip keadilan, persamaan, dan demokrasi. Yang kedua, wawasan keislaman adalah pandangan IPNU dan IPPNU yang menempatkan ajaran agama Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai sumber motivasi dan inspirasi dalam memberikan makna dan arah pembangunan manusia. Yang ketiga, wawasan keilmuan adalah cara pandang IPNU dan IPPNU yang menempatkan ilmu pengetahuan sebagai alat untuk mengembangkan kecerdasan bagi kader dan anggota, sehingga mampu menjadi manusia yang utuh dan tidak menjadi beban sosial di lingkungannya. Yang keempat, wawasan kekaderan adalah wawasan yang dimiliki IPNU dan IPPNU dengan cara pandang yang menempatkan organisasi sebagai wadah
untuk membina kader yang memiliki ideologi Islam Ahlussunnah wal Jamaah, memiliki wawasan kebangsaan yang luas, serta pribadi yang seimbang antara ideologi Islam Ahlussunnah wal Jamaah dengan semangat kebangsaan. Yang kelima, wawasan keterpelajaran adalah wawasan yang menempatkan organisasi dan anggota pada pemantapan diri sebagai pusat keutamaan pemberdayaan sumber daya manusia yang terdidik. Wawasan ini mensyaratkan watak organisasi dan anggota untuk senantiasa memiliki hasrat untuk belajar terus-menerus untuk memahami segala segi kehidupan. Nah, di samping arah perjuangan dan wawasan dalam menjalankan fungsinya sebagai organisasi kader NU, IPNU dan IPPNU juga memiliki tatanan sikap dan nilai yang harus dimiliki oleh setiap kadernya. Setiap kader IPNU dan IPPNU. Tatanan nilai keagamaan dan sikap tersebut adalah: pertama, kader IPNU dan IPPNU itu harus menjunjung tinggi nilai dan norma ajaran Islam. Yang kedua, harus mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Yang ketiga, harus menjunjung tinggi sifat keikhlasan dalam berjuang. Yang keempat, menjunjung tinggi persaudaraan, persatuan, serta kasih sayang. Yang kelima, meluhurkan akhlak karimah dan menjunjung tinggi kejujuran dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Yang keenam, menjunjung tinggi kesetiaan kepada agama, bangsa, dan negara. Yang ketujuh, menjunjung tinggi nilai amal, kerja, dan prestasi sebagai bagian ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan, selalu siap menyesuaikan diri dengan setiap perubahan yang membawa manfaat bagi seluruh kehidupan. Yang kesembilan, menjunjung tinggi kepeloporan dalam usaha mendorong, memacu, dan mempercepat perkembangan masyarakat yang lebih baik. Mungkin untuk hari ini di bab 2 materi organisasi IPNU dan IPPNU cukup sekian. Kita lanjut di minggu depan. Alhamdulillah kalian pun sudah merangkum, jadi setidaknya pasti sudah paham, apalagi yang sudah ibu bacakan barusan, sudah ibu jelaskan sedikit, kalian pasti sudah paham karena sebelumnya kalian sudah merangkum. Kalau sudah merangkum berarti sudah membaca. Oke, cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.